Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan hari ini saya pengen melanjutkan video yang kemarin, teman-teman. Yang saya jelasin tentang white space, tentang bagaimana sih cara terbaik untuk menghasilkan income di forex trading. Caranya simpel, yaitu caranya harus sama dengan cara kita making money di kehidupan nyata, yaitu beli di harga murah, jual di harga mahal. Nah, di video kemarin teman-teman saya berjanji untuk nge-share 2 setup saya. Nah, kemarin saya baru share satu tuh, AUD USD gitu ya. Nah, karena saya janji dua, tapi ternyata durasi videonya sudah cukup panjang, akhirnya saya share satu. Tapi kalau saya nggak share, nanti saya punya utang, jadi saya harus selesaikan, saya akan share dua. Seperti yang teman-teman nonton kemarin gitu ya, saya punya 8 setup di hari sebelumnya, sebelum video itu dipublish, di mana 4 hit SL dan 3 hit TP. Salah satu yang hit TP adalah NZD-CAD ini dan juga AUD USD yang saya bahas di video kemarin. Dan kemarin saya juga bahas ada satu transaksi yang sedang floating profit dan alhamdulillah teman-teman transaksi yang floating profit kemarin juga hit TP2. Jadi overall hari itu dari 8 transaksi ada 4 TP dan 4 SL. Jadi saya profit sekitar 4R atau 4% di hari itu. Dan sekali lagi teman-teman, akun yang saya gunakan adalah akun agresif ya, 1:2 only dengan berbagai style karena saya menguasai beberapa style menggunakan unfill order. Dan pagi ini teman-teman, pagi ini saya punya 2 transaksi TP gitu ya, ada buy di Euro AUD dan ada sell di AUD CHF. Kalau teman-teman alumni STM, teman-teman silahkan cari tahu kira-kira di mana saya buy di Euro AUD dan di mana saya sell di AUD CHF ya. Harusnya teman-teman tahu ya. Karena itu beberapa menggunakan rule yang cukup basic ya. Nah, teman-teman, so far 10 transaksi terakhir bekerja dengan sangat baik. November working very well buat saya dan Desember ini saya mengawali dengan 2 transaksi TV. Jadi so far udah cukup bagus, teman-teman. 2 transaksi TP maksud saya jadi TV. Nah, kemungkinan besar saya akan libur lebih awal Desember ini karena Desember ini saya punya jadwal lumayan padat. Nanti saya akan ke Surabaya dan ke Jakarta. Maka mungkin saya akan selesai lebih awal untuk Desember. Anyway, teman-teman, sesuai dengan janji saya, teman-teman saya akan share eh, satu lagi dari 8 setup saya kemarin. Jadi ada satu yang udah saya share AUD USD karena saya janji dua dan ini adalah setup yang saya share yang kedua. Nah, setup ini adalah NZD CAD, teman-teman. Ini adalah after kejadiannya. Jadi ini adalah setelah kejadian. Nah, kebetulan untuk setup NZD CAD ini, selain saya entry juga, saya membahas bagaimana saya charting area ini secara live, teman-teman. Jadi, saya sudah melakukan charting ini secara live. Jadi, ini adalah tulisan yang sama persis yang saya tulis waktu live. Jadi, ini eh, bahkan ini adalah tulisan saya yang kemarin. Saya belum edit sama sekali gitu ya, teman-teman. Jadi, ini adalah tulisan yang saya bikin secara live. Jadi, malam minggu kemarin, malam minggu atau malam Sabtu ya? Ya, malam minggu kemarin, Sabtu 27 November 2021 jam 7 malam, saya diundang untuk ngisi webinar FFC ya, Forex First Class dari NFC. Jadi NFC punya kelas namanya FFC. Nah, sebulan sekali teman-teman saya diminta jadi dosen tamu. Nah, tema yang saya bawakan malam minggu kemarin judulnya Market Filter yang dibutuhkan trader. By the way, teman-teman, setup ini adalah setup yang saya bahas secara live di kelas FFC. Kalau ada teman-teman yang ikutan kelas FFC yang saya ngisi kemarin, silahkan komen di bawah dan apakah teman-teman juga entry setup yang sama. Jadi supaya gampang, teman-teman, saya akan kasih rekamannya di mana saya nge-share setup ini di live FFC. Coming up. Nah, sekarang teman-teman, ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan pertama. Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama tadi kalau teman-teman ingat gitu ya, kalau teman-teman ingat pertanyaan pertama yang kita lakukan adalah pertanyaan pertama yang kita lakukan, sebentar saya delete aja ini. Ups. Oke. Pertanyaan pertama yang bisa kita jawab tadi adalah, Mas, apakah sebaiknya saya jadi buyer, jadi seller, atau libur trading? Ada banyak cara, teman-teman. Salah satu yang populer yang kita ajarkan adalah pakai iTrend. Sesimpel itu. Kita buka chart daily, kita lihat iTrend, di situ muncul, gampang kan? Kalau warnanya merah tebal, maka saya jadi seller. Kalau di sini terus saya confirm dan warnanya merah, maka saya jadi seller. Kalau expired-nya no, saya boleh entry. Sesimpel itu.
Jadi kita cuma perlu lihat warnanya apa, tulisan confirm dan di sininya no. Kita mau lihat expirednya no, confirm dan warnanya merah. Berarti kita punya permission to sell. Kita boleh nge-sell. Selesai. Pertanyaan pertama terjawab. Saya mau jadi seller. Sesimpel itu. Kalau tidak sesuai dengan kondisi ini, tidak usah ditradingkan. Nggak perlu dipahami juga. Oke, nggak perlu dipahami. Kalau teman-teman sudah tahu, oke, Mas Angga, gitu ya. Saya hanya akan nge-sell jika iTrend saya, gitu ya. Tulisannya confirm dan expirednya no. Kalau warnanya merah saya sell, warnanya biru sampai hijau saya buy. Sesimpel itu. Ingat, saya hanya akan trading jika iTrend saya tulisannya confirm dan expirednya no. Cuma dua. Expirednya no dan confirm. Selesai. Kalau warnanya merah saya sell, warnanya hijau saya buy. Di luar kondisi ini, kalau di sininya misalnya di sininya unconfirm, berarti saya tidak trading. Atau di sininya confirm, ternyata di sininya yes, saya juga nggak trading. Saya hanya mau jika dan hanya jika confirm di sini tulisannya confirm, expirednya tulisannya no. Kalau merah saya sell, kalau hijau saya buy. Sesimpel itu. Pertanyaan pertama langsung selesai terjawab. Teman-teman juga boleh pakai cara apapun. Ini saya kasih cara yang paling gampang aja. Selesai, pertanyaan-pertanyaan terjawab. Sekarang pertanyaan kedua. Di mana saya mau sell kan gitu. Maka misalnya saya perlu, misalnya teman-teman mau pakai indikator, boleh nggak? Boleh. Di mana saya mau sell? Oke, saya mau pakai indikator, Mas. Saya hanya mau ambil indikator. Misalnya saya pakai iTrend. Sorry, saya pakai iZone. Saya mau pakai iZone misalnya, dan saya hanya mau iZone yang di dalamnya ada garis hijaunya. Saya kasih reference line. Nah, saya hanya mau sell jika saya melihat area iZone atau area UFO yang di dalamnya ada garis hijaunya. Oke, atau biru boleh ya. Hijau, bawaannya hijau ya, jadi nggak apa-apa. Reference line-nya. So, dalam kondisi ini, di sini NZD/CAD, maka saya akan pasang sell di sini. Saya akan sell di bawah sini ya. Ini adalah entry saya. Entry saya adalah 0,87487 gitu ya. Stop loss saya di mana, Mas? Stop loss saya adalah upper band ditambah 7 pips. Ditambah spread ya. Upper band saya adalah 8773 ya. 8773 saya anggap spreadnya 2. Berarti 8773 ditambah 7. Plus 5 plus spread. Berarti 8780. Maka ini adalah stop loss saya. Jadi jika saya salah gitu ya. Just in case jika saya salah gitu ya teman-teman. Saya akan keluar di sini ya. Jadi saya akan buy di sini. Oke, saya akan buy di sini. Saya ganti jadi horizontal line aja. Saya akan buy di sini ya. Oke. Saya akan sell, maksud saya di sini. Saya punya stop loss di sini ya. Stop loss saya di merah. 0,8780 gitu ya. Oke. Saya entry sell di sini. Saya punya entry di sini, entry. Oke, ini entry saya. Entry. Terus selebihnya saya punya stop loss di atasnya. Ini saya punya stop loss di sini. Misalnya saya mau tuliskan, oke Mas, saya akan ambil 1/2 only. Oke, selesai. Maka saya akan pasang horizontal ini. 1/2 di mana TP-nya kan gitu ya. Oke. Berarti cuma di sini. Saya cuma ambil 1/2 ya. 8487. Dah. Oke, maka di sini adalah target profit saya. TP. Karena saya sepakatin, oke, resiko saya 1% per transaksi. Udah, dari balance. Selesai. Tugas saya adalah tetap melakukan hal yang sama terus-menerus. Ingat, kalau saya pakai 1/2, di mana saya entry di sini, gitu ya. Saya entry di sini dan saya punya
stop loss di merah sini, dengan target profit di sini, maka saya hanya perlu benar 34% untuk profit. Artinya saya hanya perlu benar 34 transaksi dari 100 transaksi untuk making money. Sesimpel itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah setup saya di NZD-CAD. Mudah-mudahan membantu teman-teman memahami bagaimana saya berpikir tentang market. Dan yes, kemarin ada yang nanya, Mas Angga, dari semua stylenya ada nggak style yang tanpa unfill order? Jawabannya nggak ada. Jadi semua style saya entry menggunakan unfill order. Jadi mau saya counter trend, mau saya follow trend, saya selalu entry di area unfill order. Yang lain, yang tadi hanya untuk menjawab pertanyaan pertama. Apakah saya mau buy atau sell atau nggak trading? Nah itu pertanyaan pertama. Tapi kalaupun pertanyaan pertama terjawab, saya mau buy atau mau sell, saya selalu entry di area unfill order. Always, saya nggak pernah entry di area yang bukan area UFO dalam kondisi apapun gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu juga menjawab pertanyaan teman-teman tentang punya nggak saya style trading di luar area UFO. Dan sekali lagi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail tentang style ini, ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman bisa langsung aja daftar kelasnya survivaltomastery.com. Saya bahas banyak hal, banyak style, dan saya juga sharing banyak tentang psikologi, tentang hal-hal yang menurut saya di kelas alumni nanti, kalau teman-teman ikutan Survival to Mastery, webinar alumni yang menurut saya lebih powerful bahkan daripada kelasnya itu sendiri. Jadi itu sangat-sangat worth it. Tapi kalau teman-teman memang, wah Mas saya pengen lihat dulu, teman-teman bisa daftar di full day seminar di Bekasi dan ketemu saya tanggal 18 Desember besok. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Thank you so much for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.